Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umbul Prakoso. Saya dari kelas 12 IPA 3. Saya akan mempresentasikan materi tentang peredaran darah, keringat, menstruasi, dan proses terbentuknya urin. Pertama kita masuk ke peredaran darah. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah peristiwa yang mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh atau dari jantung ke paru-paru lalu ke jantung kembali. Jantung kita bagi menjadi 4. Bagian pertama adalah serambi kiri. Serambi kiri, jantung berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru yang ditunjang oleh anatomi jantung bernama serambi kiri. Darah bersih merupakan darah yang mengandung oksigen yang masuk ke dalam serambi kiri melalui pembuluh balik atau vena pulmonalis. Serambi kanan, jantung berfungsi untuk menerima darah kotor dari vena serta memompa balik ke bilik kanan. Bilik kiri, jantung ini berfungsi untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Bagian yang berada di bawah serambi kiri yang dipisahkan oleh katup mitral ini merupakan bagian jantung yang paling tebal. Otot pada bilik kiri jantung akan membesar dan mengeras ketika tekanan darah meningkat. Bilik kanan, jantung berfungsi untuk memompa darah kotor ke paru-paru agar karbon dioksida dapat diganti dengan oksigen melalui pernapasan. Agar lebih mudah, kita ubah menjadi seperti gambar di sebelah kanan. Pertama-tama, darah dimulai dari serambi kiri membawa banyak oksigen melewati pembuluh darah terbesar yaitu aorta, setelah itu melewati nadi arteri, lalu masuk ke dalam tubuh melalui kapiler atau pembuluh sangat kecil yang terhubung ke organ, lalu melalui kapiler lagi melalui vena balik ke serambi kanan. Lalu darah dari serambi kanan masuk ke dalam paru-paru melalui arteri pulmonalis, paru-paru keluar melalui vena pulmonalis masuk kembali ke serambi kiri membawa banyak CO2. Sekarang kita lihat anak dari ilustrasi tersebut. Ternyata dia keringetan. Bagaimana proses terbentuknya keringat? Proses terbentuknya keringat dimulai dari hipotalamus memiliki koneksi ke sistem saraf otonom dan dapat mengirim sinyal untuk mengeluarkan keringat. Bagian depan hipotalamus anterior kemudian akan mengaktifkan kelenjar keringat dan mensekresikan enzim yang membantu pembentukan keringat. Perintah dari hipotalamus dibawa sistem saraf parasimpatis dan merangsang kelenjar keringat ekrin untuk memproduksi keringat dan mengeluarkan keringat. Keringat diproduksi dan dikeluarkan kelenjar ekrin adalah kelenjar keringat utama pada manusia. Kelenjar ekrin yang diaktifkan hipotalamus kemudian memproduksi keringat dan memulai pengeluaran keringat. Sekarang kita memasuki tabel menstruasi. Pertama, fase menstruasi. Jika pada fase menstruasi tidak terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma, lapisan dinding rahim endometrium yang mengandung pembuluh darah, sel-sel dinding rahim, dan lendir akan luruh dan keluar melalui vagina. Fase menstruasi dimulai sejak hari pertama siklus menstruasi dimulai dan bisa berlangsung selama 4-7 hari. Kedua, fase folikular berlangsung sejak hari pertama menstruasi hingga memasuki fase ovulasi. Pada fase ini, ovarium atau hidung telur akan memproduksi folikel yang berisi sel telur. Seiring dengan pertumbuhan folikel ovarium, dinding endometrium yang sudah meluruh akan menebal kembali untuk menyambut sel telur yang diharapkan sudah
dibuahi sperma. Fase ketiga, fase ovulasi, dikenal juga dengan masa subur wanita. Pada fase ini, folikel yang diproduksi ovarium akan melepas sel telur untuk dibuahi. Sel telur yang telah matang akan bergerak melalui tuba Fallopi dan menuju ke rahim. Sel telur ini hanya akan bertahan selama 24 jam. Endometrium yaitu lapisan terdalam pada rahim dan tempatnya menempelnya ovum yang siap dibuahi. Luteinizing hormone atau LH. Hormon ini berfungsi merangsang ovarium untuk melepaskan sel telur selama ovulasi. Jika sel telur bertemu sperma dan dibuahi, hormon ini akan merangsang corpus luteum untuk memproduksi hormon progesteron. Follicle stimulation hormone (FSH). Hormon ini berperan dalam merangsang produksi sel telur. Dalam siklus menstruasi, kadar hormon ini akan meningkat sebelum sel telur dilepaskan oleh ovarium. Yang terakhir, hormon progesteron akan diproduksi setelah wanita melewati fase ovulasi. Salah satu fungsi hormon progesteron adalah merangsang lapisan dinding rahim untuk menebal dan siap menerima sel telur yang telah dibuahi. Kadar hormon progesteron akan mengalami penurunan pada fase folikular dan meningkatkan pada fase luteal. Proses urin. Dalam sistem ekskresi, urin terbentuk pada bagian ginjal. Kita berfokus ke bagian yang dilingkari. Satuan fungsional terkecil dari ginjal disebut dengan nefron. Proses pembentukan urin dimulai dengan filtrasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan darah pada bagian glomerulus. Hasil filtrasi disebut urin primer. Kedua adalah fase proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan seperti air, glukosa, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi pada bagian tubulus contortus proximal dan lekung, hasilnya disebut urin sekunder. Augmentasi merupakan proses pengumpulan urin dimulai dari bagian tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Hasil augmentasi disebut urin sesungguhnya yang mengandung H+, K+, NH3 dan air. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.